Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat dan sukses kepada Saudara Yati dan kita sebagai supervisi SDM dan umum yang tentunya mengurusi tentang aset. Sangat mengapresiasi Mbak Yati sebagai inovator reformer yang tentunya akan menciptakan pedoman tentang peningkatan pengelolaan dan penatasan barang milik negara di lingkungan RI. Ini sangat dibutuhkan di RI seluruh Indonesia. Oleh sebab itu kita sangat mendukung pedoman ini supaya segera hadir dan ada di RI. Dan inilah yang diharapkan oleh Menteri Keuangan kita, supaya barang milik negara jangan mangkrak, berdayakan dan juga manfaatkan utilisasi aset ini. Selamat untuk Mbak Yati. Ayo lanjutkan. Saya sebagai Dewan Pengawas Supervisi dan Umum akan mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridhi Suparman, Direktur SDM dan Umum LPPR RI. Pada kesempatan ini tentu saya selaku direktur yang membidangi aset di LPPR RI sangat menyambut baik dan memberi apresiasi atas ide gagasan Mbak Yati untuk menyusun pedoman pengelolaan dan penatausahaan BUMN di lingkungan LPPR RI. Karena pedoman ini adalah sebagai rujukan atau acuan seluruh satuan kerja di lingkungan LPPR RI dalam mengoptimalkan dan meningkatkan akuntabilitas tata kelola aset di LPPR RI. Hal ini juga menjadi amanah dari pengelola BUMN, Ibu Menteri Keuangan, agar seluruh aset-aset negara yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga itu dilakukan tata kelola dengan baik serta diutilisasi dengan baik sejalan dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan lembaga. Sekali lagi saya ucapkan selamat, dan ini sebagai sebuah inovasi yang akan dijadikan acuan oleh seluruh satker di lingkungan LPPR RI sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas tata kelola aset di LPPR RI. Selalu sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alasan perlu dibuatnya buku pedoman karena adanya permasalahan sebagai berikut. Aset negara berupa barang milik negara atau BMN rupanya belum optimal. Para pemilik ilegal sudah terlanjur mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan haknya. Jika sudah berjalan terlalu jauh, bukan hal sederhana untuk menelusuri setiap jengkal tanah dan bangunan milik negara. Sebagai gambaran, contoh yang mudah dilihat, banyak bangunan milik negara karena sebab tertentu secara fisik dikuasai oleh para keluarga pensiunan yang sebenarnya tidak berhak menempati tanah atau bangunan milik negara. Barangkali kondisi ini menuntut keberanian dan ketekunan pihak yang memiliki otoritas agar melakukan upaya ekstra untuk mengembalikan seluruh aset itu. Harapan beberapa satker adanya buku pedoman atau panduan terkait tata kelola aset. Kalau kendala itu sudah ada. Ini yang kita butuhkan, ini buku panduan untuk cara untuk penghapusan. Berarti penting ya Pak ya? Penting. Buku panduan itu untuk satker diperlukan ya? Perlukan. Yang saya terima informasinya itu belum tertata dengan baik, dan perpindahan barang itu tanpa ada aturan yang jelas, mekanismenya itu belum tersusun dengan baik. Itu saja sih sebetulnya, karena itu akan memicu kehilangan juga nanti kalau misalnya tidak ada berita acara dan sebagainya kan. Itu saja. Ketika tanah, khususnya pemancar di Perombonan Raya Sibolga itu belum terbit. Nah, bagaimana supaya itu cepat? Karena itu di pusat ini. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sugeng dari Biro Keuangan. Saya menjabat sebagai pengelola barang milik negara di lingkungan Biro Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saya mengucapkan terima kasih dan mendukung serta mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bu Supriyati terkait rencana membuat buku pedoman di lingkungan LPPR RI. Secara prinsip saya melihat bahwa apa yang diwujudkan atau direncanakan oleh Bu Supriyati ini adalah merupakan suatu hal yang positif, karena dalam mendukung pengelolaan
pengelola dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan PRRI. Semoga apa yang dilakukan oleh Bu Supriyati dapat menjadikan sesuatu yang baik bagi perkembangan LPPRRI secara khusus dalam pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara. Itu dari saya, terima kasih. Terus semangat Bu Supriyati, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Ripasari, Kepala Bagian Umum dan Pengadaan Direktorat SDM dan Pengadaan ini selaku mentor terkait dengan rencana aksi Ibu Supriyati menangkapnya, yaitu peningkatan pengelolaan dan penatausahaan BMN di lingkungan LPPRRI, yang mana buku pedoman ini akan bermanfaat seluruh satker, di mana pedoman ini akan diterapkan di seluruh satker supaya di satker masing-masing itu mengetahui bagaimana tentang penatausahaan BMN secara baik dan benar dalam penginputan. Saya mendukung rencana aksi Supriyati ini ke depan. Seluruh satker yang ada di LPPRRI bisa berpedoman menggunakan pedoman yang sudah disiapkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini beberapa cuplikan gambar dari proses penyusunan buku pedoman atau panduan bersama tim efektif. Salam, saya Dwi Saputro, Kepala Seksi Barang Milik Negara 1D, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Kami mendukung Ibu Supriyati dari LPPRRI dalam membangun, menyusun buku pedoman peningkatan pengelolaan BMN dan penatausahaan BMN di lingkungan LPPRRI. Semoga dengan buku pedoman ini, RRI dapat meraih indeks pengelolaan aset yang lebih baik dan sukses selalu untuk Ibu Supriyati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyati, Ketua Diklat PKP Angkatan 1 tahun 2022. Saya membuat proyek lomba saya tentang buku untuk digunakan seluruh satker LPPRRI. Buku ini berisi tentang tata kelola aset yang baik dan benar dan secara akuntabel. Dengan demikian, judul buku ini saya beri peningkatan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan LPPRRI. Maksud dan tujuan saya buat buku ini adalah untuk meningkatkan nilai RG LPPRRI, nilai indeks pengelolaan aset LPPRRI, dan mempertahankan opini WTP BPK. Kedepannya, buku ini bermanfaat dan berguna sekali kepada satker sebagai arahan, acuan, dan panduan mereka di dalam melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara, sehingga kedepannya juga diharapkan tata kelola aset kita menjadi lebih baik, lebih tertib, dan lebih akuntabel. Terima kasih.